wabarakatuh. Kayaknya yang jawab baru sebelah kanan, sebelah kiri belum jawab. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ganjil sekali lagi ya Bu, makin banyak doa dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia juga yang belakang mohon menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah enak semuanya kedengaran menjawab salam. 3 kali didoakan, insya Allah diaminkan sama malaikat. Kita diberikan keselamatan, diberikan juga rahmat kasih sayang Allah, kemudian juga diberikan barakah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil 'alamin nadhira alladzi allafa baina qulubina فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Amma ba'd, yang saya hormati Ketua Panitia Ustaz Ruhiana, yang saya hormati Bapak Marzuki, Ketua PCNU Kabupaten Karawang, mudah-mudahan niat baiknya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cita-citanya sepanjang sesuai dengan Allah dan Rasul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Ketua Yayasan Al-Khalisah, para pengurus, para ulama, para zu'ama, kaum muslimin wal muslimah yang seluruhnya insya Allah berada di dalam rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan diturunkan rahmat wal barakah kepada kita sekalian, karena kita mau merayakan yang namanya satu perintah Allah yaitu puasa. Kita rayakan dengan kumpul untuk zikir kepada Allah, untuk kemudian kita ingat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kumpul ini mudah-mudahan kita diberikan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, saya baru pulang dari Sulawesi Selatan, 2 hari kemarin di Sulawesi Selatan. Hari ini di sini, nanti selesai ini ada acara lagi. Hari Rabu saya berangkat ke Korea Selatan, diundang. Dan di tengah berbagai macam kesibukan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini, pagi ini, Nabil Al-Musawah bisa berjumpa dengan para kaum muslimin wal muslimah di Kabupaten Karawang ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah.
Hadirin wal hadirat, bagi kita sekalian yang sering nonton Damai Indonesia TV One, insya Allah sudah kenal dengan saya. Kalau selama ini kita lihat di televisi, alhamdulillah sekarang wajhan biwajhin ya Bu. Ternyata aslinya nggak ganteng kayak yang di TV ya Bu. Yang ganteng ini Pak Marzuki, ganteng, duitnya juga ganteng lah. Belum apa-apa udah bagi-bagi ya. Bagusnya memang bagi-bagi itu sebelum. Jangan pas mau dekat-dekat ya Bu ya. Mau nggak dibagi-bagi lagi Bu? Minta sama beliau, jangan sama saya. Kalau Habib nggak punya duit, punyanya barokah. Kita doakan mudah-mudahan barokah semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, saya hadir di sini. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu sekalian tahu, pernah dengar atau bahkan pernah hadir di dalam acaranya Habib Mundir Al-Musawa, pimpinan Majelis Rasulullah SAW Jakarta. Nah, sekarang saya diamanahi melanjutkan. Nama saya Nabil bin Fuad Al-Musawa, saya kakak paling tua dari Habib Mundir Al-Musawa. Jadi satu tugas berat setelah meninggalnya Habibana, saya harus melanjutkan majelis itu. Padahal majelis itu ratusan ribu umat. Demikian berat. Bahkan setelah meninggalnya Allahyarham Habibana Mundir, ini perkembangan majelis Rasulullah bukan hanya di Indonesia, tapi ke berbagai negara. Minggu ini saya meresmikan majelis Rasulullah cabang Korea Selatan. Nanti akhir Juli meresmikan cabang Australia. September meresmikan cabang Hong Kong. Yang ada buat saya makin ngeri saya. Saya takut umat segitu banyak, kalau kita nggak mampu ikhlas, maka yang terjadi nanti kita yang ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian yang di sini ini senantiasa istiqomah, ibu-ibu sekalian. Istiqomah dengan perintah Allah, istiqomah dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena zaman sekarang makin sedikit orang yang istiqomah dengan sunnah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ucapkan Sayyidina Muhammad, ucapkan salawat. Kenapa? Karena orang yang paling pelit, kata Rasul, adalah kalau diucapkan nama Rasul tidak mengucap salawat. Jadi kalau saya ucapkan Sayyidina Muhammad, ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, atau Allahumma salli wa sallim alaih. Salawat kita itu sekali dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kalau kita di majelis ini berkali-kali kita mengucapkan, berpuluh-puluh kali kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, sebentar lagi hitungannya hari ini kita masuk ke bulan Ramadan. Sekitar 11 hari lagi kita ketemu dengan Syahrul Ramadan. Itu kalau kita ditakdirkan usia kita sampai ke bulan Ramadan. Maka baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kita membaca doa ketika masuk di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Baca doa apa Bu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan berkah kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami usianya ke bulan Ramadan. Kenapa? Kalau kita terhalang dari rahmat yang banyak dari sisi Allah. Maka kita berdoa seperti yang diajarkan Nabi. Mudah-mudahan umur kita sampai bulan Ramadan ya Bu. Amin. Bapak-bapak mudah-mudahan sampai bulan Ramadan ya Pak. Amin. Nah hadirin wal hadirat, saya ingin menyampaikan ketika kita masuk bulan Ramadan, itu bukan hanya sekedar kita menahan mulut, kemudian hidung, kemudian juga bawah perut. Bukan hanya sekedar itu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya-nya beliau menyebutkan puasa itu ada 3 tingkatan.
Yang paling rendah yang disebut dengan as-shaum al-awwam, puasanya orang awam. Kalau kita melihat banyak orang di sekitar kita masih berpuasa puasa awam. Apa itu puasa awam? Anak-anakku sekalian, jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, puasa awam itu hanya nahan perut dan bawah perut, mindahin jadwal makan yang biasanya jadwal makannya pagi hari sama siang hari diubah menjadi sebelum subuh dan ba'dal maghrib. Itu aja puasa awam. Tapi telinganya dengerin yang haram, matanya melihat yang haram, hidungnya mendengar yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana mau dikabul doanya? Gimana mau dikabul niatnya? Gimana mau dikabul cita-citanya? Gimana mau dibanyakkan rezekinya? Kalau setiap hari kita hanya terus-menerus berpuasa mulut dan bawah perut saja. Maka usini wa iyyakum, saya nasihati kita sekalian, diri saya sendiri dan kita sekalian, kita tingkatkan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya puasa awam. Kata Imam Ghazali, tingkat yang kedua disebut as-shaum al-khusus. Saum khusus adalah puasanya orang-orang saleh. Bagaimana puasanya orang saleh? Dia juga menahan pandangan dari melihat yang haram. Kata Nabi SAW, an-nadratu sahmun min sihami iblis. Satu pandangan mata itu satu panah dari panahnya iblis. Pendekar sekuat apapun, kena panas sekali pincang dia jalan. Apalagi kalau matanya berkali-kali melihat yang haram, matanya terus-terusan melihatin yang haram, aurat orang yang bukan muhrimnya. Bagaimana kira-kira orang seperti itu gak bisa jalan dia? Makanya tadi kata Rasul SAW, bagaimana mau dikabul doanya? Jadi kita usahakan pandangan mata kita. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan orang mukmin laki-laki menundukkan pandangan mereka dari aurat wanita yang bukan mahram. Ibu-ibu sekalian juga mohon, saya yakin nih kalau di Karawang ini orang soleh semua ya Bu ya. Kalau tadi katanya Pak Marzuki ini wajah-wajah orang soleh semua ya Pak. Wajah orang sholat semua insya Allah mudah-mudahan. Tapi saya ingin berpesan, jangan sampai kita tutup aurat hanya di depan Habib Nabil saja. Ya, tutup aurat dalam setiap kesempatan. Kenapa? Begitu itu terbuka, berarti kita mengundang setan untuk mendekati kita. Di dalam hadis dikatakan, nanti ada wanita yang nggak bisa masuk surga, bahkan nggak mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 70 tahun. Di antaranya adalah pemimpin yang zalim. Maka saya doakan Pak Marzuki kalau nanti niatnya dimudahkan Allah, tolong jangan jadi pemimpin yang zalim. Pemimpin zalim itu enggak mencium bau surga, luar biasa beratnya. Ya. Yang kedua kata Nabi SAW, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Artinya apa? Dia tutup, tapi lehernya kemana-mana, dadanya kemana-mana, betisnya kemana-mana, pahanya kemana-mana. Kalau seperti itu gimana kita mau dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Menghadap Allah kita tutup semua, tapi menghadap manusia yang lebih bahaya justru kita buka itu. Nauzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian nggak seperti itu ya Bu. Pakai jilbabnya hanya pas ketemu Habib Nabil atau enggak Bu? Kalau Habib Nabil nggak melihat Bu. Udah punya istri saya yang di depan, baju hitam. Jadi saya nggak akan melihat Bu. Yang penting yang harus hati-hati itu kalau lihat Pak Marzuki ini harus hati-hati Bu. Jadi ditutup aurat dalam segala kesempatan ibu-ibu ya Bu. Insya Allah bukan hanya di majelis taklim ya Bu. Amin ya Bu. Bukan hanya kita tapi juga anak-anak kita ditutup ya. Kemudian kata Imam Ghazali juga dilarang untuk berbicara yang haram ya. Mulut kita jangan dipakai ngomongin orang. Percuma puasa tapi ngomongin orang. Percuma puasa tapi mencaci maki orang. Percuma puasa tapi kemudian kita nyindir orang lain. Ibu-ibu sekalian, jauhi itu. Kenapa? Karena dikatakan orang yang suka ngomongin orang nanti siksanya apa Bu? Tahu Bu?
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Mau nggak kalian yang suka ngomongin orang itu nanti dikasih daging bangkai orang yang diomongin itu? Ibu-ibu sekalian pernah lihat bangkai tikus, Bu? Pernah lihat bangkai tikus? Saya mau tanya, kalau disuruh makan bangkai tikus itu mau nggak, Bu? Kalau saya kasih 1 miliar mau, Bu? Mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mau. Masya Allah. Saya tuh, Bu, jangankan mau, baunya kita udah nggak tahan mau dekat-dekat, apalagi disuruh makan ya. Itu baru bangkai tikus, Pak, apalagi bangkai orang segitu gedenya disuruh dimakan sama kita, sedikit-sedikit dimakan dari kakinya terus suruh habisin. Kenapa? Ini orang yang kamu omongin. Kalau 1 yang diomongin, kalau 100 yang diomongin, gimana? Suruh dimakan semua satu persatu, muntah makan lagi, muntah makan lagi. Mau kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Nauzubillah, kita jauhi ya, Bu. Bulan Ramadan jangan ngomongin orang, tutup mulutnya daripada ngomongin orang. Yang ketiga, kata Imam Ghazali juga, telinga kita. Apa yang dimaksud telinga? Beb, saya nggak ngomongin orang, Beb, saya cuma ngedengerin, Beb. Boleh nggak ngedengerin orang ngomongin orang, Bu? Boleh, Bu. Siapa yang bilang boleh? Acungkan tangannya. Masya Allah, ini saya doakan mudah-mudahan dapat hidayah, taufik, rezekinya dibanyakin, amin. Ya. Jadi nggak boleh kita dengerin orang ngomongin orang, nggak boleh, Bu. Apa yang nggak boleh kita ucapkan itu nggak boleh kita dengar. Ada orang ngomongin orang, tinggalin. Nggak boleh kita duduk di majelis itu. Ya. Kalau kita duduk di situ gimana, Be? Kalau duduk di situ kita dapat dosanya orang yang ngomongin itu. Ya, Bu? Jadi jauhi kita dari dengar orang ngomongin orang lain, nyaci maki orang, ngomong jorok. Itu telinga kita nggak boleh juga ikut mendengarkan. Nah, kata Imam Ghazali, barang siapa yang menjaga itu, kemudian jaga mulutnya juga dari hal-hal yang tidak baik, hidungnya dari mencium yang tidak baik, tangan kakinya, itu puasanya naik menjadi derajat puasa orang yang salihin. Kemudian kata Imam Ghazali, apa yang ketiga? Yang ketiga, kata beliau, adalah puasa khususil khusus. Kalau ini hanya orang-orang tertentu yang sanggup begitu. Apa puasa khususil khusus? Bukan hanya jaga mata, telinga, kemudian tangan, tapi juga jaga hatinya. Begitu dia ingat mau ngomongin orang, baru ingat dia langsung perbaiki. Ingat mau niat yang nggak baik, jaga hatinya supaya hatinya nggak ingat sama yang tidak baik. Ini puasanya khusus al-khusus yang kata Imam Ghazali adalah puasanya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang mau mencapai derajat itu, caranya adalah kita berpuasa seperti puasanya mereka, yaitu menjaga hati kita dari niat yang nggak baik-baik semua ya. Sama Allah dia baik, sama manusia dia baik, sama alam semesta dia baik, sama binatang dia baik ya. Saya ketika dalam satu kesempatan ceramah di Jepang, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, pernah ke Jepang, Bu? Belum ya. Mudah-mudahan saya doakan kapan-kapan bisa ke Jepang ya. Saya ceramah di sana, SRIT, Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Ada sekolah, nanti Bu kalau mampir ke Jepang, mampir ke situ ya, Bu. Amin, Bu. Ya. Nah, jadi waktu pas ceramah, saya ngobrol-ngobrol dengan seorang profesor orang Jepang masuk Islam. Terus dia nanya sama saya begini, Habib, dalam Islam ada nggak hukum yang ngatur tentang binatang? Tentang apa, Bu? Binatang. Ada, saya bilang. Apa, Habib? Mau saya catat, katanya. Rupanya dia profesor ahli binatang, zoologi. Saya bilang, Pak Profesor, Islam itu jangankan manusia, binatang pun diperhatikan dalam Islam. Salah satunya, Pak Profesor, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari,
ada seorang wanita yang masuk surga karena seekor anjing, Bu. Kalau kita buka di dalam Sahih Bukhari, ada seorang wanita masuk surga karena seekor anjing. Bahkan dikatakan wanita itu wanita tidak baik, ya. Jadi dia wanita yang tidak baik begitu. Kemudian dia sampai di satu tempat, kehausan di tengah padang pasir. Ketika kehausan itu, akhirnya ketika dia sudah hampir pingsan, dia menemukan ada sumur. Bi'r itu sumur, ya. Kemudian dia masuk ke dalam sumur itu. Sumurnya dalam. Sampai ke dalam terus dia minum. Ketika minum dia selamat. Terus dia naik lagi manjat ke atas, ya, dengan susah payah. Sampai ke atas dia lihat ada seekor anjing kehausan juga mau mati di situ. Ya. Lalu wanita ini dengan kasih sayangnya dia turun lagi ke dalam sumur itu untuk ngasih minum kepada anjing yang mau mati itu. Ya. Karena dia nggak ada gayung, nggak ada apa-apa, dia turun pakai sepatunya, Bu. Sepatunya itu dipakai, diambilkan air terus digigit pakai mulutnya, dia naik pelan-pelan, tumpah, turun lagi, ambil lagi, sampai berkali-kali setengah mati dia sampai ke atas juga dengan air yang di sepatu itu. Dia minumkan ke anjing itu, Allah ridho sama wanita. Hadirin wal hadirat, bukan karena anjingnya, tapi apa? Kata Al-Imam Ibn Hajar di dalam syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, itu karena kasih sayang di dalam diri wanita itu terhadap jantung yang berdenyut, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjing boleh dibunuh, tetapi wanita itu begitu punya cinta kasih hatta terhadap binatang itu, dia lihat mau mati, dia turun setengah mati, kemudian sampai dia selamatkan binatang itu, Allah ridho sama dia, diampuni dosanya semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini wanita yang masuk surga karena seekor anjing nyelamatin. Itu profesor saya ajak ngomong gitu, air matanya netes, orang Jepang. Kemudian saya bilang, ahlan wa sahlan, Allah yubarik fikum insyaallah. Takrimuna wa tabshiruna bihudurikum. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, itu tadi orang yang masuk surga karena apa? Karena menyelamatkan nyawa seekor binatang. Saya bilang sama profesor tadi, Prof, juga ada bahkan orang yang masuk neraka karena seekor kucing. Ya, sama hadisnya juga di dalam Sahih Al-Bukhari. Diriwayatkan ada seorang wanita ahli ibadah, bahkan ahli ibadah ini dia merasa cukup banyak ibadahnya, kemudian dia menyiksa seekor kucing. Bukan karena kucingnya, tapi karena dia menyiksa makhluk Allah. Diikat sama dia, nggak bisa makan, nggak bisa minum itu kucing, bahkan nggak bisa makan binatang yang lewat di depannya. Karena diikat, sampai kucing itu mati. Setelah mati, kata Nabi SAW, Allah murka kepada wanita ahli ibadah itu, lalu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat, mendengar ini profesor ini, dia nangis terus dia tulis, ya. Katanya, saya ini benar-benar baru tahu, saya mempelajari berbagai macam buku, belum ada katanya yang ajaran yang sampai seperti ini memperhatikan binatang, kecuali di dalam Islam, ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diajari oleh Nabi SAW bukan hanya terhadap manusia, ya, bahkan terhadap binatang pun kita harus menjaga, mengasihi, menyayangi, ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pesan saya berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini masuk bulan Ramadan, ini nanti kita disunnahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, yang selama ini Al-Qurannya tidak pernah dibaca, tolong masuk Ramadan itu Al-Quran dibuka dan dibaca oleh kita sekalian. Jangan sampai yang namanya Al-Quran itu hanya dibaca oleh kecoa sama tikus. Tahu Pak, Ibu-ibu maksudnya? Sampai dia rusak-rusak itu Quran, karena apa? Karena asiknya dibaca sama kecoa, ya. Jadi tolong yang namanya Al-Quran itu kita baca, kalaupun nggak bisa tiap hari, sesempatnya. Kalaupun tidak bisa, minimal bulan Ramadan kita baca Al-Quran.
dan disunahkan kita untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan itu. Nabi SAW setiap hari tadarus dengan Jibril di bulan Ramadan. Para sahabat Nabi SAW biasa khatam Quran di bulan Ramadan, ada yang 3 kali ya khatam, ada yang 10 kali khatam, ada yang setiap hari khatam. Bahkan dikatakan wa kana lisyafi'i inda ramadana yakhtumul qur'ana 60 khatmah. Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan khatam Qur'annya 60 kali khatam, Bu. Kalau 60 kali khatam berarti sehari berapa kali, Bu? 2 kali khatam. Ibu-ibu berapa kali sehari khatamnya? Mudah-mudahan kita dimudahkan, amin. Mudah-mudahan kita diberikan khatam Quran, amin. Mudah-mudahan kita diberikan bahkan khatam bukan hanya sekali, amin. Nah, ini sunnah di bulan Ramadan kita mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, juga kita disunahkan untuk salat tarawih. Bapak Ibu sekalian, salah satu sunnah di bulan Ramadan kita banyak melakukan salat tarawih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang biasa malas ke masjid, diusahakan ke masjid untuk melakukan salat. Dan salat tarawih ini jangan kemudian kita meributkan, ya. Saya bermazhab Syafi'i, maka saya melakukan salat tarawih 23 rakaat. Ya. Mungkin di sini ada yang melakukan salat tarawih 11. Silakan, tidak ada masalah. Yang penting jangan ribut gara-gara beda rakaatnya, ya, Bu. Ya. Kalau kita salat tarawih di Masjid Nabawi, itu salat tarawihnya 36 rakaat. Ditanya sahabat yang di Madinah, kenapa salat tarawih 36 rakaat? Karena kalian sholat di Masjidil Haram, selesai sholat kalian tawaf. Kami di Madinah nggak bisa tawaf, maka kami tambah jumlah rakaatnya sehingga menjadi 36 rakaat. Para sahabat yang di Yaman melakukan salat tarawih 49 rakaat sampai 51 rakaat, Bu. Sampai sekarang di Masjid As-Sagaf di Tarim Hadramaut itu melakukan salat tarawih 49 rakaat. Ya. Ditanya sahabat yang di Yaman, kenapa 49? Kata mereka, karena Nabi SAW menyebutkan barang siapa salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat. Barang siapa salat di Masjidil Nabawi sama dengan 10.000 rakaat. Kami di Yaman tidak termasuk hadis-hadis ini, maka kami tambah jumlah rakaatnya. Sehingga 49, 50 itu orang-orang saleh kayak begitu. Nah, kita masih ribut 23, 11 apa segala macam sampai pada kemudian akhirnya pecah belah. Ya, jangan kita seperti itu. Kalau kita yang 11, imamnya 23, hormati, setelah 8 selesai, kan enggak apa-apa, Bu. Iya enggak? Baca Quran ya, Pak. Jangan pakai bid'ah, ya. Ini syirik, dekat-dekat bid'ah. Emang nenek moyang lo yang bikin bid'ah? Ya. Nggak boleh seperti itu. Hormati orang yang berbeda. Ya. Ini adalah perbedaan mazhab, bukan sesuatu yang keluar orang dari Islam. Ya. Nggak apa-apa, bisa baca Quran, bisa zikir. Ya. Nanti imam pas salat witir, kita ikut witir, bagus kan, Pak? Ya. Indah dilihatnya begitu, Bu. Ya. Sebaliknya kalau misalnya imamnya 11, sementara kita 23, ya nggak apa-apa, dia 8, kita lanjut. Betul, Bu? Bapak-bapak sekalian, enak kan kalau gitu, Pak? Belum bid'ah, belum syirik, belum ya Allah, kafir. Ya. Enak tuh dia punya kapling tuh, surga punya dia. Ya. Orang lain nih, lu masuk neraka loh, masuk surga. Nauzubillah, mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu, Pak? Ada aja. Kalau ada yang begitu, saya nasihati, jangan kemudian mudah memvonis orang lain. Ya, jadikan Ramadan itu tempat kita ketemu untuk ibadah sama Allah, bukan pecah belah, bukan caci maki. Betul, Pak? Yang salah siapa? Yang salah yang nggak sholat. Betul nggak, Pak? Ya. Saya pernah di Amerika, Pak. Di Amerika saya keliling ceramah di 13 negara bagian di Amerika, Bapak Ibu sekalian, tahun 2007.
dalam satu kesempatan ada di satu masjid ada yang 23, ada yang 11. Nah kebetulan ada saya di situ. Terus nanya, dua kelompok itu. Nah kebetulan ada Habib nih dari Indonesia kan. Dia mau nanya yang benar yang mana nih? 23 apa 11? Ini dua-duanya ada di situ. Ya. Ada masyarakatnya juga banyak. Saya bilang nih kalau saya jawab berdasarkan mazhab saya ribut nanti dia orang. Saya bilang begini, baik, ya ini kumpul semua kan sebenarnya. Saya mau nanya dulu sebelum saya jawab. Kalau sholat tarawih itu hukumnya apa? Saya bilang. Apa Bu hukumnya? Apa? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib Pak? Ada yang bilang wajib, acungkan tangannya. Yang bilang sholat tarawih wajib, acungkan tangannya. Ada nggak? Oh sepakat ini semua ya, satu mazhab ini, insya Allah di Karawang ini ya. Semua di situ menyatakan sunnah. Ya. Saya bilang ada nggak yang menyatakan salat tarawih wajib? Acungkan tangan. Nggak ada katanya Bib. Semua sepakat sunnah. Terus saya bilang kalau ukhuwah Islamiyah itu sunnah atau wajib hukumnya? Wajib, semua pada bilang wajib Bu. Di sini ada yang bilang sunnah Bu. Takut sama Habib. Jadi semua pada bilang wajib, mana dalilnya? Saya bilang innamal mu'minuna ikhwah. Ada lagi yang bilang innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bi syai'. Semua dalilnya keluar. Sepakat berarti saya bilang ukhuwah Islamiyah wajib. Kenapa sekarang gara-gara yang sunnah ngalahkan yang wajib? Nggak bisa jawab. Bukankah salat tarawih itu sunnah? Nggak boleh gara-gara sunnah kemudian kita adu domba antara kaum muslimin dengan muslimin yang lain, antara jamaah dengan jamaah yang lain, antara ustadz dengan ustadz yang lain, antara masjid dengan masjid yang lain. Nggak boleh seperti itu. Orang nggak ngerti fikih. Saya bilang orang yang ngeributkan itu sampai bertengkar ribut keras itu la ya'rifuna al-fiqh wa la yashummuna rihal fiqh. Tidak ngerti fikih, bahkan belum mencium bau fikih. Emang fikih ada baunya Bu? Kalau pepatah Arab itu kalau menunjukkan jelas itu seperti itu ya. Itu disebut maqalatul Arab ya. Jadi yang harusnya kita ini adalah orang yang nggak sholat kita ajak sama-sama. Akhirnya yang nggak sholat malas sholat. Kenapa? Ngapain gua sholat? Ribut tuh di masjid. Tuh kiai itu sama kiai ono katanya ribut. Itu ustadz itu sama ustadz yang ono ribut. Mendingan gua kagak sholat sekalian. Padahal lebih bego lagi itu yang nggak sholat. Ya Bu? Ada yang begitu di sini Bu? Nggak ada insya Allah ya Bu. Ada katanya ya Allah. Nggak ada ya Bu insya Allah ya. Nah jadi sekali lagi kita menjadikan bulan Ramadan itu persatuan kita ya. Saling menghormati mazhab satu dengan yang lain. Saya bermazhab Syafi'i ya, dan saya yakin di Indonesia sebagian besar mayoritas bermazhab Syafi'i ya. Kita istiqomah. Ada yang mazhab lain silakan sepanjang berasal dari 4 mazhab. Saya ulangi, sepanjang berasal dari 4 mazhab. Kalau lewat dari 4 mazhab hukumnya apa? Itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau ada mazhab yang menyatakan ada nabi ke-26 namanya Lia Eden. Pernah dengar? Tinggal E-nya diganti sama A. Katanya mau mendaratkan apa? Malaikat Jibril. Dengar gak Bu? Minta izin sama Jokowi katanya mau mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Tanggal 2 Juni. Ditunggu sama orang-orang. Sampai 2 Juni kagak ada juga tuh Jibril. Nyasar kali ya Bu. Ke Karawang turun. Ya. Nah ini semua nggak beres Bu. Kalau ada siapapun ngaku ada Nabi setelah Rasul SAW itu keluar dari Islam. Mau namanya Lia Eden, mau namanya Mirza Ghulam Ahmad, ya, mau namanya apapun itu keluar dari Islam. Nggak boleh. Ya. Atau misalnya ada orang yang menyatakan rukun iman itu bukan 6, tapi 7, yaitu beriman kepada 12 imam, itu keluar dari Islam. Ya. Nggak boleh kita seperti itu. Siapapun yang bawa, kata Habaib yang bawa. Saya menyampaikan begini, ini fatwa dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafir dan Habib Abu Bakar Al-Adani, ya, 2 orang ulama besar. Beliau ceramah keras sekali soal itu. Ya. Nggak boleh. Nggak ada
keluarga Nabi itu mencaci maki sahabat, mencaci maki Aisyah, mencaci maki Hafsah, mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar. Gak ada sahabat Nabi. Kata Habib Umar bin Hafid, bahkan yang kami dengar mereka itu sholat 1000 rakaat tiap hari, boro-boro mau ngurusin nyaci maki orang, melaknat orang, ya, menyakiti orang. Apalagi orang itu mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin ahlul bait itu seperti itu, nauzubillah. Ya, tolong ini dicatat. Karena sekarang menyebar kemana-mana, masuk kampung-kampung. Ya, jauhi dari kelompok yang suka mencaci maki itu. Ya, saya baca kitabnya, di dalamnya itu ada kitab, ya, Al-Hukumah Al-Islamiyah judulnya. Ada doa melaknat 2 orang sahabat itu. Ya, pakai bahasa Arab. Allahumma al'ani Abi Bakar wa Umar wa tagutaihima wa jibtaihima. Gimana nih Abu Bakar Umar dibilang tagut, dibilang berhala? Allah wala quwwata illa billah. Jauhi orang-orang yang hatinya hasad sama orang lain. Ya, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diajari dari sejak dulu bersikap ruhama bainahum. Ya, mencintai, mengasihi, baik, halus, sopan, santun. Ya, bukan pencela, bukan pencaci, bukan pemvonis. Kalau sudah bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar kafir, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Lisan itu lisan khawarij itu namanya. Kapan-kapan nanti kalau ada waktu saya jelaskan, banyak sekarang ini kelompok-kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi ngaku-ngaku. Nauzubillah. Jadi sekali lagi, tarawih kita gunakan untuk kumpul semua kaum muslimin. Lalu kemudian kita baca Al-Quran, ya. Kemudian berikutnya kita perbanyak sedekah. Ibu-ibu sekalian, berdasarkan ayat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ayat itu bicara tentang Ramadan. Barang siapa yang banyak bersedekah, maka itu jauh lebih baik buat dia. Alhamdulillah di sini ada kelompok anak yatim, ya, orang-orang jongkok dan sebagainya. Banyak kita sedekah, pahalanya kita dapat. Ajak mereka buka puasa, pahala puasanya sampai kepada kita. Subhanallah. Apalagi kalau yang kita ajak buka puasa orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang takut sama Allah, itu pahalanya pindah ke kita, nyampe ke kita. Dia tetap dapat pahala, tapi kita pun dapat pahalanya. Mudah-mudahan kita dibarokahi, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, saya kira mungkin itu beberapa hal berkaitan dengan apa yang bisa kita siapkan menghadapi Syahrul Ramadan atau Sayyidus Syuhur, tuannya seluruh bulan-bulan yang sebentar lagi datang nyapa kita dengan baik-baik. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai kelompok saya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini sudah diwajibkan bulan Ramadan hanya buat kalian. Karena nanti kita lihat banyak orang yang nggak berpuasa di bulan Ramadan karena tidak beriman, imannya sudah kecil, ya. Bahkan terang-terangan makan siang hari, ngerokok siang hari, lihat aja kan ya, itu orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Kita doakan mudah-mudahan diberi hidayah sama Allah, amin. Kita doakan mudah-mudahan kita sekalian diberikan barokah, amin. Kita doakan mudah-mudahan umur kita sampai bulan Ramadan, amin. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat di bulan Ramadan, amin. Diberikan maghfirah di bulan Ramadan, amin. Dan diampuni dosa kita dan dosa orang tua kita di bulan Ramadan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kira mungkin itu para zu'ama, para ulama, para masyayikh, saya mohon maaf. Usini wa iyyakum, saya juga mohon doa karena minggu depan saya berangkat. Mudah-mudahan Allah mensehatkan kami, bukan saya sendiri tapi rombongan Majelis Rasulullah ke Korea Selatan untuk membuka cabang Majelis Rasulullah cabang Korea Selatan. Mohon doanya, mudah-mudahan di sisa umur kami ini kami bisa melanjutkan dakwah Sayyidina Muhammad, dakwah Habibana Mundir rahimahullah, mudah-mudahan terus berkepanjangan sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin itu, walafu minkum, lebih kurangnya saya mohon maaf. Fa'aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.